warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viral Fakira, nomor stambuk D1A120043, kelas A, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan mereview skripsi yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pertanian. Berikut informasi skripsi yang akan saya review. Judul skripsi, Analisis Pemasaran Serai, Simbogon Citratus, di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Instansi Universitas Haloleo, nama penyusun WOD Sri Mulyani, tahun 2022. Deskripsi singkat. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui saluran pemasaran serai di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. 2. Untuk mengetahui besar margin dan efisiensi saluran pemasaran serai di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan pada bulan April sampai Juli 2022. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Jumlah sampel responden petani serai berjumlah 17 orang, sedangkan sampel lembaga pemasaran ditentukan dengan metode snowball sampling, yang dimana pedagang pengumpul sebanyak 1 orang, pedagang besar sebanyak 3 orang, dan pedagang pengecer sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Saluran pemasaran serai yang ada yaitu produsen ke pedagang besar, ke pedagang, pengecer ke konsumen. Yang kedua, produsen ke pedagang pengumpul, ke pedagang besar, ke pedagang pengecer, ke konsumen. 2. Kinerja saluran pemasaran serai pada saluran pemasaran 1, yaitu margin pemasaran sebesar 4.000 per kilo dan 3.000 per kilo, dengan keuntungan pemasaran yaitu 3.083 per kilo dan 2.432 per kilo. Sedangkan saluran pemasaran 2, yaitu margin pemasaran sebesar 2.000 per kilo, 2.000 per kilo dan 3.000 per kilo, dengan keuntungan pemasaran yaitu 1.130 kilo, 1.348 per kilo, dan 2.558 per kilo. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentasi bagian harga yang diterima produsen dan kedua saluran pemasaran serai masing-masing menunjukkan di atas 50%, yaitu pemasaran 1 sebesar 54,67% dan saluran pemasaran 2 sebesar 63,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua saluran pemasaran tersebut sudah efisien dan saluran pemasaran 2 merupakan saluran yang paling efisien dibandingkan dari saluran pemasaran 1. Review skripsi. Judul, Analisis Pemasaran Serai Simbogon Citratus di Desa Cialam Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Kelebihan, judul yang diangkat atau dipilih sudah disajikan dengan singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung makna atau penafsiran yang ganda, sehingga orang yang membacanya paham akan judul tersebut. Ditambah, pada judul juga diberikan nama Latin dari serai, yaitu Simbogon Citratus, serta penulisan judul dengan menggunakan huruf kapital. Kelemahan, saya tidak menemukan kelemahan pada judul ini. Abstrak. Kelebihan, untuk penulisan abstrak sudah dijelaskan secara menyeluruh isi dari skripsi tersebut. Kelemahan, nama dosen pembimbing sudah tanpa menyebut gelar akademik dan gelar lainnya, tetapi tidak diketik dengan huruf besar. Kata kunci atau keyword tidak ditulis berdasarkan urutan abjad, tidak ditebalkan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kelebihan.
isi dari latar belakang sudah sangat jelas dan penulisan yang sesuai dengan judul skripsi yang dibuat. Pada bagian ini, penjelasannya sudah memuat dan disusun secara terstruktur, mulai dari penjelasan umum, penjelasan khusus, dan tentunya penjelasan di daerah yang diteliti. Untuk pengutipannya menggunakan pengutipan akhir paragraf dan semuanya konsisten. Kelemahan, pada latar belakang terdapat paragraf yang kurang dari 2 kalimat. Rumusan masalah. Kelebihan, semua rumusan masalah yang dipaparkan berkesinambungan dengan batasan serta judul dari skripsi, sehingga rumusan masalah sudah cukup baik dan juga sudah menggunakan bahasa yang baik serta penempatan tanda tanya yang benar. Kelemahan, saya tidak menemukan kelemahan pada rumusan masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan. Kelebihan, tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini sudah sangat berkesinambungan dengan judul, identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah yang membuat tujuan dari penelitian ini sangat baik dan berguna untuk dilakukan. Kelemahan, saya tidak menemukan kelemahan pada tujuan dan kegunaan. Bab 2, tinjauan pustaka. Deskripsi teori. Kelebihan, deskripsi teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori. Deskripsi teori dalam penelitian ini meliputi pemasaran, lembaga pemasaran, saluran pemasaran, dan margin pemasaran, efisiensi pemasaran, tanaman serai. Kekurangan, saya tidak menemukan kelemahan pada deskripsi teori. Penelitian terdahulu. Kelebihan, memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti terdahulu dan relevan, dan memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Paragraf berurut sesuai tahun yang paling lama. Kekurangan, terdapat penelitian yang lebih dari 5 tahun terakhir. Kerangka pikir. Kelebihan, kerangka pikir yang tertera dalam penulisan penelitiannya sangat baik, karena mengangkat tema yang benar-benar sesuai dengan judul dan perlu dipahami oleh banyak orang. Kelemahan, saya tidak menemukan kelemahan pada kerangka pikir. Hipotesis, tidak terdapat hipotesis pada penelitian ini. Bab 3, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Kelebihan, lokasi penelitian sesuai dengan tempat dilaksanakannya penelitian. Kemudian terdapat pertimbangan-pertimbangan penulis dalam memilih lokasi. Waktu penelitian ditulis sesuai dengan waktu pelaksanaan penelitian mulai dari awal hingga selesai. Kekurangan, saya tidak menemukan kekurangan pada lokasi dan waktu penelitian. Populasi dan sampel. Kelebihan, populasi sesuai dengan subjek penelitian, yaitu petani serai, pelaku pemasaran serai, dan konsumen. Penentuan sampel petani dilakukan secara sensus, maka semua populasi dijadikan sampel. Untuk penentuan sampel, lembaga pemasaran diambil menggunakan teknik snowball sampling. Terdapat penjelasan bagaimana teknik penarikan sampel dengan alasan mengapa peneliti menggunakan teknik tersebut, dan sesuai berdasarkan indikator yang dijelaskan penulis dengan tujuan penelitian. Pada penulisan kata dengan bahasa asing dimiringkan. Kekurangan, saya tidak menemukan kekurangan pada populasi dan sampel. Jenis dan sumber data. Kelebihan, pada jenis dan sumber data, yakni pada data primer dan data sekunder disertakan dengan rinci sumber diperolehnya data tersebut. Kekurangan, saya tidak menemukan kekurangan pada jenis dan sumber data. Teknik pengumpulan data. Kelebihan, pada teknik pengumpulan data diuraikan sesuai jenis dan sumber data, sementara untuk kekurangannya saya tidak menemukannya. Variabel penelitian. Kelebihan, variabel penelitian merupakan karakter atau sifat yang diukur melalui instrumen tertentu yang memiliki besaran dengan nilai yang berubah-ubah. Kekurangan, pada poin ketiga penulis tidak menuliskan nomor pada poin tersebut. Konsep operasional. Kelebihan, menjelaskan batasan dan ukuran satuan ukur, variabel-variabel penelitian, dan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam penelitian. Kekurangannya, saya tidak menemukannya.
Analisis data, kelebihan, menjelaskan alat dan cara menganalisis data berdasarkan tujuan penelitian. Analisis data dapat berupa model matematis maupun deskriptif, dengan menuliskan sumber kutipan alat analisis yang digunakan. Kekurangan pada penulisan judul analisis data, penulis lupa untuk menuliskan huruf S. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Kelebihan, hasil dan pembahasan sudah sangat baik dan sesuai dengan judul penelitian. Kekurangan, terdapat beberapa penulisan kata yang salah. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kelebihan, kesimpulan dari penelitian ini sudah sangat singkat dan mencakup hasil dari penelitian. Kekurangan tidak ada. Daftar pustaka, kelebihan penulisan nama tahun, judul, dan penggunaan tanda baca sudah sesuai panduan. Sementara untuk kekurangannya itu tidak ada.